Di negeri ini, ada sebuah kejahatan yang tidak pernah benar-benar hilang. Kejahatan yang merampas hak orang banyak dan menyisakan luka panjang. Kejahatan itu adalah korupsi. Setiap tahun kita mendengar berita yang sama. Seorang pejabat ditangkap, uang miliaran disita. Sebuah drama besar dipertontonkan. Korupsi di Indonesia bukanlah cerita baru. Dari masa ke masa, dari orde ke orde, korupsi selalu menemukan jalannya. Yang membuat kita terkejut adalah banyak pelaku yang seolah tidak jera. Sudah pernah dipenjara, sudah dipermalukan di depan publik. Tapi, mereka kembali melakukan hal yang sama. Seakan-akan korupsi bukan dosa besar, tapi hanya resiko pekerjaan, tidak lebih dari itu. Kenapa mereka jarang kapok? Salah satu jawabannya ada di sistem hukum kita. Hukuman untuk koruptor seringkali ringan. Vonis belasan tahun berubah jadi hanya beberapa tahun. Kadang bahkan hanya hitungan bulan. Remisi, alasan kesehatan, dan celah hukum lainnya membuat koruptor tetap bisa bernapas lega. Sementara rakyat kecil yang mencuri karena lapar dihukum bertahun-tahun. Ironi ini terjadi di depan mata kita. Dan coba lihat bagaimana kehidupan mereka di balik jeruji. Penjara untuk koruptor seringkali berbeda dengan penjara biasa. Ada kamar mewah, ada fasilitas khusus, ada akses yang tidak dimiliki napi lain. Beberapa bahkan masih bisa berbisnis, masih bisa bertemu keluarga dengan leluasa, dan tetap hidup dengan nyaman. Jika penjara menjadi tempat yang nyaman, bagaimana mungkin menimbulkan rasa jerah? Justru terasa seperti liburan panjang. Korupsi bukan hanya soal ditangkap. Korupsi juga soal jejak uang. Tidak semua uang hasil korupsi kembali ke negara. Sebagian masih tersembunyi, sebagian sudah diinvestasikan, sebagian dialirkan ke rekening orang lain. Artinya, meskipun di penjara, keluarga mereka masih bisa menikmati hasil haram itu. Rumah tetap megah, mobil tetap mewah, hidup tetap berjalan. Dan inilah alasan lain kenapa koruptor jarang kapok. Karena mereka tahu, meskipun ditangkap, mereka dan keluarganya tetap bisa hidup enak. Tapi ada hal yang lebih dalam, yaitu mentalitas. Korupsi di negeri ini seringkali dianggap biasa. Ada ungkapan, kalau bisa kaya cepat, kenapa harus susah? Di banyak tempat, korupsi kecil-kecilan dianggap wajar. Mulai dari pungli hingga suap pelayanan publik, semua dianggap lumrah. Dan ketika itu sudah menjadi budaya, korupsi besar pun tidak lagi memalukan. Apalagi kalau pelakunya orang berkuasa. Yang dipuja bukan yang jujur, tapi yang kaya. Korupsi tidak pernah berdiri sendiri. Ia menular. Ia menetes dari atas ke bawah. Seorang pejabat korupsi bisa melahirkan bawahan yang ikut bermain. Sebuah proyek kotor bisa menyeret banyak nama. Korupsi selalu punya jaringan. Dan selama jaringan itu ada, selama ada yang melindungi, korupsi akan terus hidup dan koruptor tidak akan pernah benar-benar takut. Tapi jangan lupa, yang paling menderita dari semua ini adalah rakyat kecil. Uang untuk sekolah, untuk rumah sakit, untuk jalan dan jembatan, lenyap masuk kantong pribadi. Rakyat tetap miskin, anak-anak tetap putus sekolah, rumah sakit tetap kekurangan obat. Sementara, para koruptor tertawa di meja makan mereka. Bayangkan, jika uang itu benar-benar digunakan untuk rakyat, mungkin Indonesia sudah jauh lebih maju. Mungkin anak-anak tidak lagi belajar di kelas yang bocor. Mungkin desa-desa sudah punya jalan mulus. Mungkin rumah sakit tidak lagi menolak pasien miskin. Korupsi memang sulit diberantas, tapi bukan mustahil. Ada negara yang berhasil menekan korupsi. Ada bangsa yang menegakkan hukum dengan tegas. Dan kita pun bisa, jika benar-benar mau.
Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita mau diam? Sampai kapan kita hanya menonton? Sampai kapan kita membiarkan mereka tertawa di atas penderitaan kita? Kenapa koruptor di Indonesia jarang kapok? Mungkin jawabannya sederhana. Karena sistem kita tidak membuat mereka takut. Dan karena kita jarang benar-benar marah. Korupsi bukan hanya soal uang. Korupsi adalah tentang masa depan, tentang anak-anak kita, tentang bangsa ini. Selama korupsi dianggap biasa, selama koruptor bisa hidup tenang, selama kita memilih diam, maka negeri ini akan terus kehilangan harapan. Jangan biarkan itu terjadi, karena melawan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua. Kenapa koruptor di Indonesia jarang kapok? Mungkin karena hukuman terlalu ringan, dan karena kita belum cukup berani melawan.